Terkait uang itu memang saya terima. Berapa? 20%. Kemana distribusinya? Sebutin orang-orangnya. Berapa Bu dikasih buat makan Bu? 100 ya. Banyak banget ya berarti ini juga. Siapa yang bayar demo gue tahu itu. Tapi nggak ada bayar demo. Ditanya anak-anak demo nggak ngerti. Karena impian dia yang sudah sangat lama jadi presiden kan tercapai. Halo pemirsa, jumpa lagi di playlist Sudut Pandang di channel Satu Visi Utama dengan narasumber utama kita Buya Tafta. Hari ini kita akan membahas satu tema yang sedang ramai dibicarakan berangkat dari apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo kemarin dalam pidatonya. Salah satu hal yang ditekankan terkait dengan responnya atas demonstrasi yang terjadi beberapa waktu terakhir. Prabowo mengatakan saya tahu siapa bohir di belakang para demonstran itu, yang demo-demo itu. Dan ini sepertinya mendapatkan bumbu yang lebih sedap ketika ada salah satu ketua katakanlah BEM gitu ya di salah satu kampus mengaku menerima uang 20 juta begitu ya. Nah, dari pidato itu respon keluar dari salah satunya Prof. Mahfud MD. Ia mengatakan kalau Pak Prabowo tahu dibuka saja siapa bohirnya supaya tidak terjadi polemik. Nah, yang akan kita bahas bukan untuk mengecek apakah pernyataan Prabowo itu benar atau tidak, karena kita juga nggak tahu siapa yang dimaksud oleh Prabowo. Tapi justru kita ingin mendiskusikan apa konsekuensi dari pernyataan Prabowo atas substansi protes dan gerakan mahasiswa yang digaungkan oleh berbagai kampus beberapa waktu terakhir. Nah, untuk itu mari kita bahas dengan Buya Tafta. Buya. Yes. Apa kabar? Baik, alhamdulillah Mas Adnan. Alhamdulillah. Lama kita nggak ketemu kan? Iya, ini playlist kita ini baru kita isi lagi sekarang gitu ya. Tapi ya karena kita bukan istilahnya itu pengabdi konten gitu ya. Yeah. Kita bukan budak konten, jadi ya sepanjang kita bisa kita lakukan. Yeah. Tapi kalau nggak bisa ya sudah gitu. Kita tinggal. Oke. Nah Bu ya terkait dengan pidato Prabowo kemarin ya. Yang ditanggapi Pak Mahfud itu. Yang ditanggapi Pak Mahfud dan akhirnya memberikan kesan seakan-akan protes-protes itu ya berbayar tuh. Jadi ya substansi kritiknya menjadi hilang. Ya. Dan itu apakah sesuatu yang memang by design disengaja dengan respon seperti itu? Karena kalau kritiknya itu direspon dengan baik, tentu kan sebenarnya keadaan kita akan jauh lebih baik gitu. Iya betul. Oke. Menurut saya sih Pak Mahfud terlalu serius nanggapi Pak Prabowo itu. Oh begitu malah. Iya kan? Prof Mahfud malah terlalu serius. Terlalu serius. Apa yang dia katakan itu benar ya kan. Tetapi buat saya untuk menanggapi Pak Prabowo terlalu serius karena Pak Prabowo kan asal ngomong aja. Dan dia hampir tiap minggu pidato ya. Dan setiap minggu pidato dan gak bisa kita kontrol itu apa yang mau dia katakan. Sehingga kan di dunia netizen itu kan jadi bahan olok-olokan ya. Setiap minggu menerima olok-olok lah. Iya, karena kan asalnya ablak aja kalau ngomong kan di luar kontrol dan jadi orang kelihatan mati selera ya untuk menyaksikan pidato seorang presiden dengan dengan gesture yang kayak gitu kan tidak pernah ada presiden sebelumnya yang atau pernyataan. Bukan hanya gestur Bu. Iya. Karena pernyataannya juga kan banyak yang betul. Membingungkan. Enye kayak gitu ya. Terakhir juga ngomongnya kan emang gue pikirin ya. Kayak gitu-gitu. Jadi kadang-kadang saya malu gitu ya. Malu sebagai warga negara. Iya, kenapa presiden cara bicaranya seperti ini gitu. Karena kan sukar sekali dia membedakan mana yang patut dan tidak patut untuk disampaikan. Setidaknya karena posisinya sebagai presiden ya, negarawan. Ya betul. Jadi dalam istilah Arab tuh ada yang disebut dengan muru'ah. Ya. Muru'ah itu jadi personality. Ya.
Jadi seorang presiden atau pemimpin nasional ya, atau tokoh publik yang bersifat positif gitu kan, itu kan punya citra diri ya yang kombinasi dari beberapa hal positif, dari cara berpikirnya, cara bicaranya, cara bereaksinya dan seterusnya, itu cenderung terkontrol dan mencerminkan dia seorang leader gitu kan. Nah itu yang saya maksud dengan muru'ah ya kan. Jadi cita rasa muru'ah atau personality seorang pemimpin itu tidak tercermin pada Pak Prabowo gitu kan, dalam cara dia berpidato. Itu sebabnya menimbulkan reaksi yang cenderung negatif hampir sebagian besar dan bahkan sarkas gitu kan. Saya bahkan nggak tega tuh untuk mengatakan yang aneh-aneh tentang Pak Prabowo itu karena dia presiden gitu. Setidaknya kalau kita mau mengutip apa kata netizen lah ya. Iya gitu. Jadi karena itu kalau ngelihat pidato Pak Presiden Prabowo, saya tidak melihat isinya, saya perlakukan aja seperti stand up komedi gitu. Suci 12. Karena betul-betul aneh ya kan. Nah yang jadi soal adalah peristiwa itu terus berulang dan saya tidak tahu apakah ada masukan dari orang-orang terdekatnya ya untuk memberi tahu reaksi netizen seperti apa ya. Atau memang Pak Prabowo sudah tidak peduli dengan reaksi banyak orang. Pernyataannya yang mengatakan emang gue pikirin kan mencerminkan itu Bu ya? Iya betul, karena impian dia yang sudah sangat lama jadi presiden kan tercapai gitu kan. Ya dan dia selalu mengulang-ulang. Dan mengulang-ulang dia nyatakan juga secara terbuka bahwa saya sudah mengikuti 5 kali pilpres gitu kan. Dan baru kali ini saya jadi presiden, itu kan dia sampaikan langsung dengan sikap percaya diri ya. Buya, satu hal. Dalam setiap pidatonya, meskipun kalau kita menggunakan takaran yang sehat gitu ya, itu banyak mudaratnya lah. Karena tadi reaksi publiknya jelek, bukan hanya reaksi publik, reaksi pasar juga jelek. Iya. Ya terbukti dengan IHSG-nya kalau sudah habis selesai pidato itu langsung turun. Dan publik mesti tahu berapa ongkos yang harus dikeluarkan oleh BI untuk menahan supaya rupiah nggak anjlok terus. Itu kan ada biayanya Bu ya? Iya betul. Bayangkan dari satu pidato reaksi pasar negatif, kemudian BI harus menopang supaya nggak semakin turun. Tapi yang kita itu juga menjadi sedikit gila dalam konteks ini, yang mendengar langsung di hadapan Pak Prabowo itu juga bergembira. Tepuk tangan, seakan-akan memberikan kesan mendukung. Kan ini berbeda dengan misalnya Korea Utara ya. Kalau Korea Utara itu presidennya pidato, selesai pidato memang harus ada tepukan yang sifatnya itu antusias, massal gitu ya. Bahkan yang tidur pun nanti bisa kena sanksi itu. Cuma kan kita tidak menganut prinsip itu. Tapi apakah sebenarnya dalam konteks ini yang sakit itu banyak sebenarnya, bukan satu atau dua gitu. Untuk menunjukkan empati ke publik, Ya oke. tanpa harus ikut tepuk tangan itu kan cukup gitu ya. Gini, kalau seorang leader ya dalam pengertian yang kita anggap positif tadi itu, kalau dia menyampaikan pidato di depan audien, ya kan, yang dia bayangkan kan bukan cuma audien itu saja sebagai audiennya, tapi publik, ya kan, publik, Masyarakat Indonesia. masyarakat umum ya, apalagi kalau itu live ya. Itu kan disaksikan juga oleh jutaan rakyat yang lain, bukan hanya yang di depan. Termasuk negara sahabat lah. Ya iya menjadi peristiwa global juga kan. Bukan hanya orang yang secara fisik hadir di depan, karena yang secara fisik hadir di depan hampir bisa kita pastikan adalah sebagian besar mungkin para loyalisnya, orang yang punya kepentingan langsung terhadap kekuasaan presiden, termasuk juga punya kepentingan langsung terhadap kekuasaan dirinya, gitu. Karena itu reaksinya ya bisa kita takar ya, walaupun mungkin sebagian yang lain memang menikmati kelucuannya ya. Kelucuan sebagai sesuatu yang tidak biasa dilakukan oleh presiden gitu kan pada umumnya. Nah itu yang saya bilang soal muru'ah tadi itu ya kan. Karena itu
walaupun kelihatannya agak karikatural ya, gejala ini menurut saya dia menjelaskan banyak hal ya. Secara psikologis ya, apa yang ada di pikiran Pak Prabowo berhadapan dengan reaksi publik ini gitu loh, bahwa pada intinya dia tidak peduli apa kata orang gitu, apalagi itu disampaikan oleh para pengamat yang selama ini dianggap kritis ya kan. Cara berpikir kekuasaan dalam pengertian seperti itu ya. Jadi diambil resiko dibenci 1 juta pengamat, yang penting 58% rakyat suka atau ratusan juta rakyat suka gitu kan. Jadi kalkulasinya selalu elektoral seperti itu. Elektoral seperti itu. Sehingga tidak menggoyahkan posisi dia apa-apa gitu loh, karena logikanya cuma logika kekuasaan resmi gitu kan. Yang dilupakan oleh Pak Prabowo adalah kekuasaan selain juga produk elektoral, kan dia sebetulnya juga resultante dari produk moral gitu loh, ya kan. Aspek yang lebih substantif dari kekuasaan kan sebetulnya amanah, pesan moral gitu kan. Itu, tetapi ini pun kadang-kadang dipintir ya, bahwa saya akan berjuang untuk rakyat bla 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 gitu kan. Nah, rakyat di dalam pengertian dia itu kan adalah nggak jauh dari term-term yang bersifat elektoral gitu kan, term-term elektoral, bukan rakyat sebagai sebuah sistem nilai gitu ya kan. Yang Anda bilang itu rejim statistik gitu kan. Ya. Ya gitu. Beliau. Oke. Ini ada satu situasi yang membedakan dengan katakanlah rezim sebelumnya. Kita tidak menghitung Jokowi ya, karena ini sepertinya 11-12 lah. Tapi dengan karakter yang berbeda saja. Satu hal yang ini membahayakan, itu kan karena kritik yang disampaikan bahkan oleh mahasiswa, itu kemudian dikecilkan ya, artinya dengan menempatkan mereka yang mengkritik itu sebenarnya adalah orang-orang yang dibayar. Ya, makanya wacana ini muncul. Saya tahu siapa yang ada di belakang mereka, siapa bohir-bohirnya. Meskipun sebenarnya tuduhan-tuduhan semacam itu atau yang sejenis itu juga kita hadapi dulu. Saat kita jadi mahasiswa, saat kita demo, saat kita ini, saat kita itu, saat kita jadi aktivis di NGO. Kan selalu pertanyaannya siapa yang danain mereka gitu ya. Artinya konspirasi kan? Nah, teori konspirasi yang masuk. Padahal kritiknya itu substantif gitu. Soal MBG, ya, kemudian soal Koperasi Merah Putih, soal ekonomi yang harus diberesin, macam-macam lah. Dan antara, ya, dan lain-lain dan lain sebagainya. Sehingga situasi ini kalau tidak direspon secara proporsional oleh pemerintah akan menyeret kita ke krisis yang lebih dalam nih. Kita nggak lagi ngomong soal krisis ekonomi saja ya, tapi bagaimana kritik itu menjadi penyeimbang dalam konteks orang yang sedang berkuasa gitu. Oke, jadi justru yang belakangan ini ramai diperbincangkan banyak orang kan, bahkan videonya beredar secara luas, ya. Justru jadi ada rombongan ibu-ibu yang melakukan demo untuk mendukung MBG dan mereka diwawancarai wartawan live kan, dibayar dapat wajan segala macam dengan perasaan tidak bersalah, karena kan ibu-ibu pada umumnya itu ya yang dimobilisasi untuk melakukan demo menyatakan dukungan terhadap MBG. Ini kan untuk mengkanter sejumlah orang yang juga melakukan demo untuk menghentikan. Jadi MBG. Tuduhannya itu sebenarnya tuduhan untuk dirinya sendiri. Iya. Jadi satu itu, yang kedua kan mahasiswa yang Universitas Bung Karno itu, ya kan, wakil BEM atau apa gitu ya. Dan dia juga kemudian tertangkap lalu buat pernyataan terbuka bahwa dirinya emang dibayar gitu, bahkan menyebut angka dan menyebut siapa yang bayar gitu kan, polisi gitu kan.
Jadi kalau menurut saya penguasa atau pemerintah melakukan mobilisasi ya untuk melakukan aksi demo yang berbayar gitu ya, atau dimobilisasi lah dengan menggunakan instrumen kekuasaan yang dia miliki, entah itu kekuasaan politik maupun ekonomi atau duit ya. Dia bisa lakukan itu semua gitu kan. Dan ini bukan cerita baru dalam sebuah sistem kekuasaan yang mulai agak panik kayak gitu. Itu mencerminkan sebenarnya agak panik. Ya. Mencerminkan agak panik karena dia harus menghadapi sejumlah kaum terdidik yang melakukan kritik secara terbuka dan nggak pernah berhenti ya kan. Seperti kasus MBG, Koperasi Merah Putih, terus yang lain-lain ya. Karena narasi yang bersifat resmi yang disampaikan pemerintah kan udah nggak efektif, ya kan? Mereka tetap saja tidak percaya karena semuanya penjelasannya normatif. Sementara kritik yang dilakukan oleh mahasiswa itu berbasis temuan-temuan lapangan, logika akal sehat dan seterusnya, gitu kan? Moralitas lah Ya, seperti itu. Kritik intelektual kan melakukan kritik itu tidak gampang juga karena orang harus punya ilmu kan, Dan harus punya punya pengetahuan, punya keberanian, punya sikap kritis dan seterusnya. Nah, untuk menghadapi ini karena penjelasan yang dilakukan secara resmi oleh pemerintah ya, tergantung dalam sektor apa gitu kan, itu tidak efektif ya, tidak efektif dalam pekerjaan. Publik tidak percaya terhadap penjelasan itu, bahkan penjelasan itu menjadi barang guyonan kan. Ya, Oleh meskipun ya akhirnya terus direproduksi Bu ya. Ya oke. Nah karena itu cara lain adalah mengambil dari masyarakat untuk melawan ide itu gitu loh. Aksi-aksi demo itu untuk mendekonstruksi atau mendowngrade ya bahwa apa yang mereka katakan sebagai substansi kritik itu tidak benar karena sebagian masyarakat menganggap bahwa itu positif gitu loh. Jadi diberikan tandingan gitu kan. Ya karena narasi sudah gak cukup efektif lagi. Horizontal ya. Iya. Jadi tidak bisa dong kita dianggap bahwa ini tidak memberikan manfaat buat masyarakat. Buktinya sejumlah masyarakat menyatakan ini besar manfaatnya, mendukung dan seterusnya kayak gitu. Jadi masyarakat dengan masyarakat. Lalu para pengamat atau para aktivis itu jadi dipaksa untuk kehilangan klaim. Ya. Nggak bisa Anda melakukan klaim kemasyarakatan, nggak bisa Anda melakukan klaim kerakyatan. Sejumlah rakyat yang lain mendukung. Kira-kira kayak gitu. Dan ini bukan peristiwa baru dalam sebuah sistem kekuasaan yang mulai gamang, yang mulai tidak cukup percaya diri dengan logikanya, dengan penjelasan yang saintifiknya. Dia gunakan otot kekuasaan. Dulu kan, menjelang kejatuhan Soeharto masih Anda ingat dulu ada mobilisasi PAM Swakarsa. Ya untuk menghadapi mahasiswa tadi. Itu kan jumlahnya juga tidak kecil. Gitu. Kan dibalik itu semua kan ada operatornya. Pada sebuah sistem kekuasaan yang mulai kehilangan sikap percaya diri terhadap apa yang dia lakukan. Nah, cara melindunginya adalah kekuasaan, gitu. Kekuasaan resmi, gitu. Kayak gitu. Ini kan logika yang biasa saja, yang bisa kita jumpai pada semua rezim yang mengarah pada apa yang belakangan ini orang menyebut autokrasi, ya. Elektoral, kayak gitu-gitu. Dengan klaim-klaim elektoral tadi itu. Jadi menurut saya itu jauh lebih penting ya diperhatikan. Apa yang Anda kemukakan tadi tentang pidato Pak Prabowo atau sikap-sikap tertentu dari para menteri ya, itu menurut saya gejala permukaan yang menjelaskan sesuatu yang jauh lebih dalam, lebih kompleks ya. Kayak gitu itu. Ini udah banyak lah dibahas oleh para ekonom, oleh para political scientist dan seterusnya. Tetapi memang jumlah mereka kan tidak banyak. Dan sebagian jumlah mereka yang tidak banyak itu dalam bentuknya yang lebih manifest itu kan mahasiswa. Yeah. Mahasiswa gitu. Jadi kritik-kritik mereka walaupun jumlahnya tidak sebesar yang bisa dimobilisasi oleh penguasa atau pemerintah, tetapi kan ada pesan yang sifatnya substantif ya. Nah, substansi itu kan nggak bisa di downgrade ya atau dihapus dengan kamuflase karena dia kan punya logikanya sendiri untuk bekerja di lapangan kayak gitu. Oke Bu ya. Jadi itu poinnya kalau menurut saya ya. Yang terbaik adalah
ya ini harapan banyak orang juga seperti harapan Pak Mahfud ya sekarang buka saja gitu kan. Supaya kita bisa pilah tuh. Nggak pilih sama dengan Biaya pidato yang mana gitu. pidato presiden bahwa dia tahu siapa yang maling, siapa apa dan seterusnya. Siapa yang ngambil uang rakyat saya tahu. Ya, Pura-pura alim. pura-pura alim. Ya, di depan saya seperti loyal dan seterusnya padahal pada yang sama dia mencuri uang rakyat kan. Retorika seperti itu tidak sekali dua kali disampaikan Pak Prabowo di ruang publik ya. Nah Pak Mahfud bilang pertanyaannya kalau sudah tahu kan Anda punya kekuasaan untuk mengatasi itu. Gitu kan. Sama dengan tadi itu kalau Anda tahu bocoran buka aja gitu kan. Gitu karena belakangan ini juga ramai. Dia melakukan kritik terhadap DPR kan. Untuk apa ada DPR kalau rakyat hidupnya susah gitu. Kan DPR bukan eksekutif yang megang. Harusnya pertanyaan itu ke eksekutif. Iya itu kan pertanyaan eksekutif gitu kan. Nah jadi melihat pidato-pidato Prabowo itu jangan terlalu serius dalam pengertian kita Karena berpikir. banyak logical fallacy-nya. Ya logical fallacy-nya itu karena kontradiksi pada dirinya gitu loh. Siap. Ucapan-ucapan itu. Kalau bacaan saya kayak gitu ya kan. Ya. Tapi sebenarnya udah banyak sekali orang-orang pintar, para pengamat, ekonom, political Yang sudah scientist mengupas juga. ya, sudah memberikan kritik yang cukup tajam. Tapi jumlah mereka emang tidak sebanyak 58% gitu kan. Oke Buya, gitu ya. Terima kasih untuk insight-nya. Demikian pemirsa bincang ringan kita dengan Buya Tafta di sesi hari ini atau sesi kali ini. Semoga bermanfaat. Kita akan ketemu lagi di topik-topik lain. Meskipun mohon maaf kita tidak punya waktu yang ajak. Ya, kalau lagi ada ketemu ya udah kita ngobrol diskusi. Ngobrol tipis-tipis. Ya kan? Tapi mudah-mudahan ini juga tetap membantu para pemirsa untuk stay waras ya, tenang karena bagaimanapun kita juga tetap punya harapan bahwa negara ini akan baik ke depannya. Caranya bagaimana itulah yang harus kita temukan. Kita ketemu lagi di lain waktu. Sampai jumpa.